Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang metode aproksimasi untuk menyelesaikan persamaan diferensial D1. Nah, sebelum kita menyelesaikan persamaan diferensial, ada peturunan or D1-nya, kita akan cerita dulu tentang deret pangkat dan tak hingga. Jadi ada deret pangkat tak hingga yang bisa kita tulis dengan notasi sigma. Nah, jadi contoh ya, misalnya ada Y-nya itu sebuah fungsi sama dengan sigma dari misalnya M dari 0 sampai tak hingga. Jadi sebuah fungsi misalnya X pangkat M, contoh ya. Nah, ini bisa kita tulis kalau seperti ini, notasi sigma berarti ini adalah X pangkat 0 ditambah X pangkat 1 ditambah X pangkat 2, terus kita pangkatkan jadi dari 0 sampai tak hingga ya, sampai kita menuju berarti ditambah X pangkat N ya, sampai ke menuju N nya. N nya itu tak hingga misalnya kan, berarti dia menuju sampai ke terus tanpa tak hingga ya. Nah, karena dia memang menuju tak hingga, jadi sampai ke N tanpa batas apapun. Oke, kalau di buku itu ini tidak ada, berarti artinya tanpa batas. Nah, berarti kalau yang di buku itu pada persamaan 21 itu dibilang bahwa Y sama dengan sigma dari M-nya sama dengan 0. Nah, menuju tak hingganya berarti di sini ada AM dikali X kurang X0 dipangkat M. Oke ya. Nah, itu coba diperhatikan di persamaan 1 halaman 1 itu. Nah, di situ diketahui bahwa A0 A1 adalah konstan dan merupakan koefisien deret. Sementara X0 konstan dan disebut pusat deret dan X adalah variabel deret. Nah, bila pusat deret X0 sama 0, maka deret pangkat disebut deret pangkat dalam X. Nah, ini bisa kita tulis ya. Kemudian ini bisa kita tulis berarti kita turunkan sedikit ya. Oke. Nah, ini bisa kita tulis berarti itu sama saja, berarti A kan, M-nya tinggal kita ganti 0, X kurang X0 dipangkat 0 ditambah, karena kan deret tak hingga nih, deret pangkat menuju tak hingga ya. Nah, ini 0 ini berarti di sini A, karena ada 0 di sini 1. Berarti X kurang X0 dipangkat 1 terus ditambah A 2 ya. X dikurang X0 pangkat 2 dan seterusnya ya. Kemudian kita geser dulu, kita titik-titikkan. Jadi kemudian ditambah titik-titik. Nah, artinya dia tak hingga tanpa batas ya. Oke. Nah, ini kan sebuah fungsi Y. Gampang kan? Jadi dari notasi sigma kita menjadikan sebuah fungsi deret tak hingganya, berpangkat ya, deret pangkat tak hingga. Oke, itu sudah kita pahami sampai di situ. Nah, kalau begitu ada juga untuk yang berpangkat eksponen. Contoh lagi ya, berarti kalau ada Y sama dengan sigma M ini M sama dengan 0 tak hingga dari, kalau X pangkat M udah tadi ya, dari misalnya ada X pangkat M per M faktorial. Nah, ini bisa kita tulis berarti kita isikan aja berarti X pangkat 0 per 0 ya, 0 faktorial ya. 0 faktorial ditambah
X pangkat 1 dibagi 1 faktorial ditambah X pangkat 2 dibagi dengan 2 faktorial ditambah X pangkat 3 terus sampai ini ya, 3 faktorial ditambah, oke, kita geser dulu, nah seterusnya tanpa batas karena kata hingga. Nah jadi kalau ada fungsi ini bahwa nanti faktorialnya bisa kita cek. Oke, nah ini merupakan persamaan notasi. Nah sekarang kita akan menuju ke bagaimana cara fungsi turunan, menyelesaikan tadi untuk turunan deretnya itu pada turunan pertama ya. Jadi kita akan menyelesaikan persamaan diferensialnya. Nah ini baru persamaan dari sebuah notasi sigma ya. Jadi kalau ada persamaannya notasi sigma yang nomor 1 di atas ini, kemudian ada yang kedua, kita bisa menulisnya. Ketiga juga seperti itu. Oke, kali ini kita akan menulis sebuah notasi sigma lagi untuk baru ya. Oke, kita geser ke atas. Oke, untuk Y sama dengan, nah ini di halaman berapa adalah persamaan 23 ya. Diketahui Y itu sama dengan sigma M sama dengan 0 ke tak hingga dari A M X pangkat M. Ini kan bisa kita tulis berarti A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1, ini 0 ya. Oke, X nya ini kurang bagus. X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 terus sampai tak hingga ya. Nah, berarti A0 X pangkat 0 ini kan kita ketahui kalau A0 X pangkat 0 berarti A0 kali 1 ya. A0 kali 1 ditambah A1 X ya, ditambah A2 X2 pangkat X kuadrat ya, terus. Oke ya. Nah ini bisa ditengok, ya bisa dilihat di persamaan 23. Nah sedikit jelek, nggak apa-apa lah tulisan ini karena di laptop. Oke, kita tulis Y sama dengan berarti A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 ditambah seterusnya ya. Nah, jadi ini ingat kalau di halaman itu udah persamaan 23 ya. Oke, kita dapat nih. Setelah persamaannya itu berarti itu Y kita dapat cari. Halaman persamaan 24 sekarang ya. Itu kita turunkan berarti Y aksennya adalah berapakah turunannya terhadap X. Oke ya. Kita ingat diferensial untuk turunan Y, ini kan dy per dx ya. Oke lah, kita aksen ini dy per dx ya. Aduh, sorry. dy per dx. Nah, jadi kita akan menurunkan terhadap variabel x ya. Y per dx-nya atau y aksennya sama dengan turunan A0 berapa? Karena ada variabel X, kita turunkan berarti 0. Tambah A1X, kita turunkan berapa? Untuk turunan terhadap X berarti A1X-nya 1 ya. Oke, A1 kali 1 nggak perlu kita tulis. Tambah turunan A2 X kuadrat berarti 2 A2X ya. Tambah turunan 3-nya A3X pangkat 3 berarti 3 A3 ya, X kuadrat dan seterusnya ya. Nah ini terus tanpa batas, jadi kita bisa menurunkannya terus ya. Nah, itu nanti kan di persamaan 24. Nah kalau dapat berarti, nah kita nggak cerita nanti turunan kedua ya, kita urut satu aja. Nah Y nya diketahui dari persamaan itu, jadi ingat contoh soal kita adalah ini ya.
contoh soal kita, ingat nih dia, jadi kita memiliki sebuah deret berpangkat tak hingga ya, menuju tak hingga. Oke, saya turunkan dulu sehingga kita dapat nih y-nya diketahui. Nah, y-nya sudah dapat dan turunan satu order didapat. Nah, selanjutnya halaman ketiga itu ada pertanyaan, selesaikanlah persamaan diferensial ya. Nah, ini contoh satu. Oke, saya bikin dulu pertanyaan untuk contoh satu. Ingat, halaman 3 itu ada pertanyaannya, selesaikan persamaan diferensial itu y aksen dikurang y ya, sama dengan 0. Nah, kita ketahui nih, contoh satu ini, nah itu kan diketahui di atasnya nih. Y-nya sudah sama, udah y-nya dapat nih. Nah, pertanyaannya y-nya udah ada diketahui A0 tambah A1x tambah A2 x kuadrat tambah A3 x kuadrat tambah terus sampai tak hingga. Nah, turunan dari y itu ada dapat diketahui. Oh, ini kita sederhanakan lagi. Y aksen itu sama dengan 0 hilang ya, berarti tinggal A1 ditambah 2A2x ditambah 3A3x pangkat 2 ditambah, kalau mau kita tambah sampai 4 boleh juga nih. Berarti 4A4x pangkat 3 ya. Oke, terus nanti kalau kalian mau tambah silahkan, itu udah bisa. Oke, setelah itu dari persamaan ini bisa kita selesaikan, berarti y aksen udah ketemu. Ini y diketahui dan y aksen diketahui. Sekarang pertanyaannya, selesaikanlah persamaan ini. Nah, penyelesaiannya apabila y aksen sesuai dengan ini, jadi kita ketahui kan contoh soalnya, selesaikan persamaan diferensial dari y aksen turunannya dikurang dengan y sama dengan 0. Jadi tinggal kita masukkan substitusi saja ini. Oke, y aksennya diketahui tadi adalah A1 ditambah 2A2x ditambah 3A3x pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian dikurang y-nya tadi kan diketahui, A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah A3x pangkat 3. Oke ya, itu soal apa namanya, y-nya ya. Terus kalau kita tambah juga berarti ditambah dan seterusnya sampai tak hingga sama dengan 0. Oke kan? Oke, kita ada sama nih, y aksennya sebelah kiri dikurang dengan y sama dengan 0. Nah, sekarang kita kumpulkan suku-suku yang sederajat, diperoleh. Nah, kita gabungkan nih berarti yang A1 dengan A0, yang x sama x, yang x kuadrat sama x kuadrat, yang x pangkat 3 sama x pangkat 3, terus kita gabungkan ya. Sekarang kita gabungkan dulu yang tanpa variabel x, berarti A1 dikurang A0. Oke, kita kumpulkan lagi. Oke, sekarang yang variabel x ditambah nih ya, karena kan ini positif 2ax 2a2x, yang di sini positif juga dengan ax, berarti kita tambah dulu, berarti 2a2. Nah, karena variabel x kita keluarin aja ya, berarti 2a2 dikurang di sini a1 ya, ini a1 nih, berarti a1x. Oke kan? Nah, dari mana itu? Kita lingkar merah dulu ya, biar ingat. Berarti itu adalah ini ya, yang x. Oke, yang biru saya bikin A1 sama 0. Oke, yang apa lagi? Yang hijau. Oke, hijau. Oke, ini ya, sekarang yang ini kuadrat sama kuadrat. Oke, sekarang yang kuadratnya berarti ini tambah juga karena di situ 3x ya. Oke, 3a3x. Oh, x nya kita hilangin, sorry. Jadi 3a3 saja, 3a3, 3a3, kemudian di sini adalah x kuadratnya ditambah ya. Oh, karena ini plus minus, sorry, itu kan ada min, ini minusnya ya. Jadi kita bikin minus karena di sini kurang nih, y aksen kurang y, berarti minus. Di sini ada plus a2 karena x kuadratnya itu ya. Oke, a2.
keluarkan X kuadrat. Oke. Nah, kemudian kita tambah lagi. Tambah. Berarti di sini kan tadi kan satu lagi ini ada sebenarnya yang untuk kuning tadinya. Ini X pangkat 3 sebenarnya di sini ada juga. Di sini ada X pangkat 3 ya. Cuman karena nggak saya tulis tadi, ya udah kita teruskan lah. Berarti kita tulis di situ, kalau di sini 3A3 berarti di situ adalah 4A4. Kemudian karena di sini X pangkat 3, buka kurung ya, kurang A3 X pangkat 3 ya. Oke. Oke, kemudian kita geser. Nah, kemudian kita tambah dan seterusnya sampai tak hingga sama dengan 0. Karena kan persamaan kita situ. Oke, karena persamaan kita udah sama dengan 0. Nah, persamaan terakhir pasti benar apabila tiap konstan dan koefisien bernilai 0 menjadi, artinya bisa kita nolkan semuanya ya. Kita gabungkan, kita ambillah yang khusus persamaan. Berarti di sini kita tulis, saya besarin lagi satu-satu sedikit lebih mudah. Oke, berarti saya tulis di sini hapus dulu ya. Oke, berarti A1 dikurang A0 sama dengan 0. Oke, berarti di sini bisa kita tulis A1 sama dengan A0 ya. Sekarang warna hijau kita bikin. Kita batasi nih. Nah, kemudian 2A2 dikurang A1 sama dengan 0. Oke ya. Sekarang kita cari nih A1-nya berapa ya? A2-nya ya. A1 udah dapat tadi sama dengan A0. Sekarang A2-nya berarti A2 sama dengan A1. A2 sama dengan A1 per 2. Oke, dapat kan? Arti ini bisa kita tulis A1 per 2 faktorial. Oke, sekarang untuk warna merah. Kita batasin lagi, berarti sekarang yang variabel yang X kuadrat, tapi kita ambil yang di dalamnya aja faktor ya. Mari kita tulis 3A3 dikurang A2 sama dengan 0. Ini kita ambil bagian dalamnya saja ya. Yang X2 nya kan itu kan konstan tadi ya, variabelnya tadi. Kemudian ini kita sederhana, berarti kita bisa mencari dari A1 sudah, A2 sudah, sekarang kita mencari A3. Berarti 3A3 sama dengan A2. A3 sama dengan A2 per 3. Oke. Jadi saya bisa tulis A2 per, ya, bukan A2 nih, A0. A0 per 3 faktorial. Saya silap tadi, berarti di sini A0 juga ini. Yang warna biru hijau ini A0 ya. Oke. Jadi A0 faktorial, jadi nanti bervariabel terus. Jadi kalau di A0 kan berarti A0 kalau kita membuat dalam bentuk faktorialnya ya. Oke, begitu selanjutnya terus kalau memang kita mau tambah lagi, yang satu lagi berarti kita warnakan biru. Berarti di sini ada 4A4 dikurang A3 sama dengan 0. Oke ya, tadi udah 3A3 kurang 2A2 nih ya. Berarti sekarang kita dapat A4 nih. 4A4 sama dengan A3. Berarti A4 sama dengan A3 per 4. Nah, berarti A4 sama dengan A0 per 4 faktorial. Oke, selesai. Jadi diperoleh bentuk umum untuk penyelesaian persamaan diferensial sebagai berikut. Jadi sudah kita dapat ini. Jadi kita dapat bentuk umumnya, berarti bisa kita tulis hasilnya adalah saya besarin lagi ya biar enak. Oke,
Berarti saya tulis sini adalah Y sama dengan A0 ditambah A0X. Berarti A0. Oh, saya hapus saja, ada susah nih, kecil. Oke, kita ulang lagi. Y sama dengan A0 ditambah A0X. Ya, samanya jadi A0 karena A1 nya A0, kemudian X tambah A0 per 2 faktorial ditambah A0 per 3 faktorial. Oh, ini ada X kuadrat, di sini X pangkat 3 ditambah dan seterusnya.